Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang Budiman, selamat sore. Hari ini saya bersama dengan rekan saya, Bung Beni. Halo Bung Beni. Halo Bung Beda, selamat sore. Ya, di sore ini kita juga ditemani oleh Bang Melki. Bang Melki ini, Ben, jadi beliau adalah seorang aktivis sosial dari Social Movement Institute ya Bang. Jadi Bang Melki ini juga kakak saya dari Bengkulu Selatan. Bang Melki apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat sore. Jadi Bung Beni, pada hari ini kita akan berbicara tentang gerakan sosial. Gerakan sosial bersama Bang Melki, tentunya di channel Republik Bicara. Tapi sebelum kita mulai berdiskusi tentang gerakan sosial itu sendiri, saya mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat Republik Bicara yang Budiman untuk tetap dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Juga jangan lupa share video-video kami, kemudian like tentunya. Begitu Bang Beni. Bang Melki ini dari Social Movement Institute ya Bang ya? Ya, Jadi apa sih Social Movement Institute itu? Social Movement Institute itu sebuah lembaga sosial, ya, seperti namanya ya, Ya. lembaga gerakan sosial, di mana basisnya adalah advokasi dan literasi. Advokasi dan literasi. Ya, literasinya ya dengan banyak melakukan pendidikan, pelatihan gerakan, serta advokasinya adalah advokasi pada hak asasi manusia. HAM ya. Hak asasi manusia. Oh, jadi kalau sejauh ini yang diadvokasikan oleh kawan-kawan dari SM ini cuma ada di Jogja ya Bang ya? Iya, Social Movement Institute. Cuma ada di Jogja. Sejauh ini yang sudah diadvokasikan teman-teman SMI ini apa saja atau yang terbaru mungkin? Banyak ya. Yang jelasnya bagi SMI, setiap ada persoalan-persoalan di masyarakat yang menyangkut hak asasi manusia dan segala macamnya, SMI selalu terlibat di situ. Persoalan terbaru tentang wadas dan segala macamnya, SMI terlibat. Wadas juga ikut mengadvokasi berarti. Masalah Kendeng juga, urut sewu Kebumen juga, masalah buruh dan segala macamnya, iya. Dan SMI sendiri punya satu aktivitas namanya Kamisan. Setiap Kamis, ya, yang setiap Kamis itu selalu menyuarakan aspirasi daripada masyarakat yang ada. Ya, ya. Ya tentang pendidikan, ya tentang kesetaraan gender, ya tentang penolakan tambang, tentang reformasi yang dikorupsi, tentang elit busuk dan segala macam ya kan. Iya, iya. Jadi setiap Kamis. Berarti memang fokusnya di gerakan sosial ya Bang. Ya. SMP ini. Nah, kalau berbicara gerakan sosial sendiri, menurut Bang Melki seperti apa itu? Apalagi kalau kita berbicara gerakan sosial hari ini, itu gerakan sosial yang seperti apa sih? Ya, pertama begini. Gerakan sosial itu ya memang istilahnya itu merangkum daripada semua gerakan-gerakan yang ada, yang kemudian itu menjadi satu pijakan atau satu langkah yang diperlukan gitu, dalam kemudian mendorong masyarakat bisa lebih baik, mendapat keadilan yang lebih baik, gitu kan? Oh, iya. Mendapat istilahnya itu kebenaran akan apa yang dilakukannya kan seperti itu. Nah, selama ini narasi-narasi keadilan dan segala macam ini banyak direduksi oleh hegemoni kepentingan asing ya. Misalnya bagaimana kepentingan elit burjuasi dan segala macamnya dalam menguasai tambang untuk kekayaan
kelompok Golongannya dan semua. golongan, kan? Tetapi tidak mengindahkan bagaimana dampak yang ditimbulkan pada dampak yang ditimbulkan pada masyarakat, gitu kan? Iya. Nah, kasus-kasus seperti di Kendeng, Wadas. kasus di Wadas, Guruk Sewu dan segala macamnya itu banyak sekali. Oh ya, yang terbaru itu juga ada di Sangihe kalau nggak salah, yang tambang itu. Ya, tambang dan segala macam. Dan tidak banyak kemudian pejabat pemerintah yang mau berkolaborasi dengan masyarakat dalam rangka penolakan. Nah, saya rasa saya tidak terlalu mengenal siapa itu wakil bupati Sangihe yang kemarin Meninggal di pesawat ya. Tetapi dari kabar-kabar berita yang didengar, bahwasanya beliau juga salah satu yang getol untuk menolak tambang dan Tambang segala tersebut. macam. Saya rasa hal-hal yang seperti ini langka kemudian. Itu juga salah satu gerakan sosial berarti. Ya, artinya ketika semua itu berhubungan dengan sosial kita, ya itulah gerakan sosial kemudian. Gerakan mahasiswa itu adalah varian daripada gerakan sosial. Ya. Atau mungkin ada gerakan-gerakan kaum tani, kaum buruh, segala macam. Itu adalah varian daripada gerakan sosial semua. Jadi gerakan sosial itu ada gerakan yang luas. Ya juga kalau berbicara gerakan sosial itu bukan hanya tentang demonstrasi ya Bang ya. Ya, Juga banyak cara untuk melakukan gerakan sosial. Bisa melalui tulisan-tulisan dan lain-lain. ya, aksi. Aksi ya, yang jelas. Aksinya juga banyak bentuknya. Ya. Berarti. Kalau Bung Beni seperti apa nak? Jadi sahabat-sahabat semua, Bung Beni ini adalah ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa juga di kampus. Beliau juga aktivis mahasiswa ini di STIMIK Agam Jakarta. Jadi mungkin kawan-kawan atau sahabat-sahabat Republik Bicara yang Budiman juga belum mengenal Bung Beni. Bung Beni adalah ketua Dewan Perwakilan legislator mahasiswa karena di kampus itu Bung Beni. Dan tentunya juga aktif di gerakan-gerakan ya Bung ya. Nah berbicara gerakan aksi atau yang tadi itu Bang, melalui tulisan-tulisan. Jadi Bang Melki ini, beliau ini juga merupakan seorang penulis. Buku-buku yang ada di depan kita ini juga merupakan buku beliau. Ada ya 2 buku, Maaf Aku Menyimpan Catatan Bukan Perasaan, yang satu. Yang kedua ada buku Nyanyi Sunyi Seorang Pelacur. Itu adalah karya-karya beliau. Kalau menurut Bang Melki, gimana sih gerakan melalui tulisan itu sendiri? Ya, artinya pilihan aksi itu macam-macam ya. Pilihan aksi. Mengapa saya katakan itu pilihan aksi? Karena semua itu adalah aksi. Mungkin ada yang menggunakan pilihan dengan menulis. Ada yang menggunakan dengan demonstrasi. Bahkan mungkin ada yang menggunakan bermacam cara seperti musik dan segala macamnya yang bisa dijadikan sebagai sebuah gerakan. Ya, misalnya kita mengenal bagaimana 98 begitu bergeloranya kemudian musik-musik yang diciptakan. Misalnya ada John Tobing dengan Darah Juangnya, ada buruh tani dan segala macamnya gitu. Dan sampai hari ini hal itu bergema. Iya. Ada Membersamai. Tukul juga ya dengan Ya. puisi-puisinya. Membersamai kemudian gerakan-gerakan rakyat kan seperti itu. Nah, ini ada yang menulis di media-media, mereka yang dalam konteks dalam konteks mungkin kemampuan menulisnya bagus dan segala macamnya itu. Atau ada yang kemudian bergabung bersama kawan-kawan aksi lapangan atau parlemen jalanan namanya. Dan itu pilihan dan tidak ada yang salah kemudian dengan pilihan itu. Selagi kemudian masih ada perlawanan, itu adalah kewarasan yang masih melekat pada kita. Warisan dalam demokrasi ya. Ya. Kalau Bang Melki sendiri semenjak dulu menjadi aktivis mahasiswa, kira-kira melihat gerakan itu seperti apa? Sebenarnya simpel saja gitu loh. Yang dilihat itu bukan gerakannya, tapi dilihat adalah persoalan-persoalan yang ada gitu. Ya. Artinya kita berangkat dari keluarga yang petani misalnya kan seperti itu. Bayangan benak kita itu, orang tua saya petani, punya tanah sendiri, menggarap sendiri, gitu.
tetapi kok miskin gitu loh. Bagaimana kemudian dia tidak menyewa, dia tidak menggunakan jasa orang lain, Ya. tetapi miskin gitu. Nah tentu harus ada hal yang salah gitu kan. Ada hal yang salah. Mengapa kemudian dia yang bekerja sendiri di atas tanahnya sendiri, tetapi kehidupannya miskin? Iya. Nah ini tentunya perlu untuk diurai benang merahnya kemana kan gitu. Benang merahnya. Oh ternyata ada yang memainkan sektor-sektor ini gitu. Makanya kenapa kemudian yang justru diuntungkan adalah borjuasi yang ada di atas, yang berkuasa, ada di atas kan seperti itu. Yang punya kuasa untuk melisensi kan begitu. Iya. Nah lalu apakah kita harus biarkan hal seperti ini? Nah makanya kenapa saya katakan saya tidak melihat kemudian bagaimana situasi gerakannya, tapi saya melihat bagaimana situasi masyarakatnya itu. Nah itu yang kemudian membawa kita untuk bergabung menyuarakan ini gitu. Atau kemudian kita melihat bagaimana persoalan-persoalan perempuan misalnya kan gitu. Stigmatisasi perempuan itu juga sangat ganas sekali gitu. Kita kadang melihat ada perempuan menjadi korban perkosaan misalnya kan begitu, atau pelecehan seksual. Dia sudah jadi korban pelecehan seksual, kemudian ditekan lagi dengan pandangan-pandangan yang miring dan negatif gitu. Misalnya begini, masyarakat mandang, wah dia diperkosa ya wajar, pakainya seksi dan segala macam gitu kan. Iya. Jadi seolah-olah gitu, ini menjadikan perempuan menjadi begitu lemah kan begitu. Begitu lemah. Hanya karena pilihan pakainya seksi, emang dia yang terbuka itu emang kemudian dianggap dia wajar untuk dilakukan pelecehan? Tidak, begitu. Masalah pakaian seksi itu adalah pilihan kenyamanan kan begitu. Pilihan kenyamanan dan segala macamnya. Nah, tetapi apa? Ketika kemudian horizon berpikir kita itu pendek, yang ada adalah menyalahkan gitu. Padahal yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana mencarikan solusinya gitu. Iya. Nah, menjadi PR daripada gerakan untuk mencarikan solusi itu gitu. Makanya saya selalu mendukung gerakan-gerakan, misalnya gerakan perempuan dan segala macamnya. Artinya pilihan menjadi aktivis itu bukan kemudian dari apa yang saya perjuangkan saja gitu loh, termasuk dari apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan yang lainnya. Tadi misalnya saya ikut memperjuangkan HAM. Ya saya juga mendukung gerakan-gerakan petani, nelayan dan segala macamnya gitu. Jadi tidak terkotak pada apa yang kemudian lembaga saya kerjakan saja kan gitu. Nah ini yang penting kemudian untuk melihat bagaimana kemudian situasi tersebut. Berarti memang gerakan sosial itu atau gerakan lahir dari situasi-situasi yang ada pada masyarakat sendiri ya Bang. Iya. Jadi melihat kenapa tentunya melakukan pembacaan. Termasuk kritik sosialnya ya. Iya. Termasuk kritik dan segala macamnya. Artinya tidak selalu kemudian hal itu benar. Makanya juga perlu ada kritik dan saran dan segala macamnya. Contohnya misalnya gerakan mahasiswa. Ini pandangan subjektif saya gitu ya. Gerakan mahasiswa itu memang secara historis gitu, itu memang hebat dan terdepan gitu loh. Tetapi kemudian hari ini gitu, saya melihat dia tidak melahirkan ancaman-ancaman bagi kekuasaan yang lalai gitu loh. Malah kesannya seperti seremoni gitu loh. Ya. Peringatan-peringatan hari besar hanya dilakukan dengan peringatan-peringatan saja gitu loh. Tuntutan-tuntutan saja gitu loh. Tetapi mengawal tuntutan ini sampai kapan dilakukan kan gitu. Kamisan mencoba menjawab itu gitu. 2013 Kamisan kami dirikan dan alhamdulillah masih bertahan sampai hari ini gitu. Untuk menyuarakan setiap persoalan-persoalan yang ada. Menarik sekali aksi Kamisan tersebut.